Assalamualaikum Bu Hani, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, gimana nih sekolah anak-anak pada mengajikan? Iya, alhamdulillah Bu. Tadi memang saya sedang melaksanakan PTS, jadi alhamdulillah anak-anak bisa dikondisikan dengan baik. Tapi ada permasalahan yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Oke, apa tuh? Ceritanya, Kalau bisa saya bantu ya. ya Gimana Bu Hani? ceritanya memang sangat kompleks ya Bu ya, terutama ini Hmm, untuk perbaikan pembelajaran saya mungkin atau hmm, pengajaran saya. hmm, Begini Bu ceritanya, pada saat sedang pembelajaran, saya melihat bahwa peserta didik saya itu terlihat tidak tidak bergairah, tidak hmm, mempunyai motivasi. ya, Nah, eh, sehingga kurangnya interaktif dan kolaborasi mungkin ya, hmm. pembelajaran yang saya melihat pembelajaran ini terlalu monoton mungkin. Oh, Saya menyadari apakah eh, ini metode saya yang berikan ini tidak tidak menyenangkan bagi anak atau bagaimana. Nah, saya ingin bertanya sama Ibu nih, bagaimana bagaimana pembelajaran yang memotivasi anak sehingga saya bisa bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya. oke. Gimana nih Bu? Ngomong-ngomong, kita ngobrol nih. Apa sih yang diharapkan? Tujuan kita ada arahnya dong ya. Eh, Iya, Terlepas dari Bu Hani yang mengemukakan tadi permasalahannya, tujuannya apa kira-kira? Apa yang diharapkan gitu dari obrolan kita kira-kira? Apa yang ingin diharapkan dari Bu Hani dari obrolan kita ini? Sebelum kita lanjut ya ngobrolnya gitu. iya. Yang saya harapkan dari pembelajaran dari apa ya kegiatan Obrolan hari kita. ini, mungkin ya obrolan hari ini adalah saya mendapatkan eh, pencerahan dari ibu, saya mendapatkan ide dari ibu sehingga apa yang selama ini saya pendam, apa yang selama ini saya apa ya anggap adalah suatu masalah bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari ibu gitu Oke, Bu. Harapannya ingin menjadi lebih baik dan ingin mendapatkan ide mungkin dari Ibu juga. oke. Tadi kan masalahnya udah dikemukakan tuh ya sama Bu Hani. Pernah nggak sih sama Bu Hani ditelusuri kenapa gitu? Ya mungkin ada terlintas tadi selain kata Bu Hani metode ya, mungkin metode saya kurang tepat, itu kata Bu Hani sendiri. Selain itu pernah nggak ditelusuri mungkin dari anaknya kondisi dengan temannya atau itu pernah nggak ditelusuri sama Bu Hani? Ya, Satu poin aja misalkan. dari mungkin dari faktor intern dulu ya Bu ya. Saya lihat dari faktor intern karena anak-anak sekarang itu bermain game atau bermain HP itu Hmm, terlalu malam ya Bu ya, sampai oke. malam. Nah, mungkin itu faktor yang menjadi faktor penyebabnya. Itu Hmm, dari faktor internnya. Dari faktor ekstern, mungkin dari metode pembelajaran yang kurang apa yang kurang menyenangkan dan kurang interaktif. Hanya saya mensurvei dan saya melakukan pendekatan personal dengan murid bahwa memang satu faktornya adalah itu karena ngantuk, karena hmm, tidak apa ya, tidak senang dengan pembelajaran pada saat yang saya kasih, mungkin waktu itu pembelajaran matematika. Tapi setelah saya survei dan saya lakukan pengamatan, saya membuat inovasi-inovasi yang berbeda seperti oke. survei survei apa dengan asesmen awal dulu, Oke, asesmen terus awal ya. untuk memotivasi anak melakukan kuisis begitu Bu. Nah, Oke. itu menumbuhkan motivasi semangat belajar anak juga. Oh iya, berarti ibu sudah pernah tuh udah eh, mencari apa sih udah menelusuri ya Ya, dari ibu mengungkapkan persalahan, kemudian ibu sudah menelusuri, malah tadi ibu ungkapkan sendiri. Saya coba asesmen awal, kuisis itu kan sudah ada game-gamenya gitu ya kan anak itu ya, alasannya pasti malam itu kata ibu tadi
malas segala macam, masih ngantuk Iya. gitu. Nah, dari yang sudah Ibu ucapkan, jadi sebetulnya kalau Ibu sudah melakukan loh ya, Iya. kondisi ideal apa sih yang Ibu harapkan gitu? Kondisi ideal, ih pengen begini gitu anak teh, kondisi idealnya gitu Bu. Kondisi ideal yang saya harapkan, saya ingin bahwa pembelajaran yang saya berikan itu bermakna, saya ingin memberikan pembelajaran itu ada interaktif antara guru dan siswa, dan pembelajaran itu menyenangkan buat Oke, murid-murid menyenangkan. saya. Ya, Gitu. oke sip. Oke ya 3 poin ini ya. Tadi kan Ibu udah melaksanakan kuisis nih. Saya cuman bukan kembali ke Ibu, mengingatkan itu sebenarnya Ibu udah loh gitu ya. Tadi yang kuisis aja. Dari asal awal kemudian kuisis. Kan Ibu sudah tuh menerapkannya, udah kan Ibu ya? Tadi kalau Sudah, tadi Bu. saya tangkap Ya, sip ya. Itu kan ternyata anak mulai sedikit tertarik kata Ibu sendiri. Jika di rating nih antara 1 sampai 10 keberhasilan kuisis yang pernah Ibu cobakan ke anak-anak eh, karena sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman mungkin ya. Itu di ratingnya ada berapa keberhasilannya waktu Ibu melaksanakan kuisis waktu itu? iya. Baik Bu, sebelum saya melakukan pembelajaran yang apa ya menggunakan teknologi, Ya. ternyata perbedaannya sangat jauh sekali Bu. Ketika saya menggunakan pembelajaran yang tidak menggunakan teknologi, anak-anak itu memang kurang semangat. Nah, saya bandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi, ternyata muncullah semangat anak. Ternyata betul kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak sekarang ya Bu ya. Nah, pada saat kita menggunakan teknologi dengan pembelajaran yang interaktif dan komunikatif, ternyata anak-anak lebih antusias, lebih interest mungkin ya, lebih muncul motivasinya dan potensinya gitu. Oh, berarti ratingnya tadi berapa? Nah, ratingnya Keberhasilan waktu 8 kuisis. sampai 9 lah, Bu. Karena Oh, memang anak lebih aktif, tidak pasif oh, lagi gitu. iya jadi tertarik dan tertantang mungkin Ibu ya. Betul, Bu. Ya. Nah, itu kan dari pengalaman sudah dilaksanakan. Selanjutnya nih, rencana apa yang akan Ibu lakukan? Terus kapan butuh waktunya kira-kira berapa lama nih dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan kemarin? Kira-kira apa tuh? Ya. Rencana ke depannya mungkin saya akan menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya saya harus menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nah, untuk kebutuhan dan apa ya Bu ya, waktu yang saya rencanakan karena ini adalah butuh kolaborasi dengan orang tua juga, saya akan komunikasikan dengan orang tua bagaimana apa ya, untuk menciptakan pembelajaran supaya anak-anak lebih termotivasi dan waktunya mungkin sekitar di 2 mingguan ya Bu ya, karena kalau seminggu terlalu pendek karena mungkin orang tua juga menyiapkan sarana dan prasarananya seperti HP mungkin yang harus difasilitasi dan sebagainya, Bu. Selain tadi Ibu orang tua, dukungan apa lagi yang Ibu butuhkan? Tentunya dukungan dari semua pihak ya Bu ya, baik dari rekan kerja, rekan sejawat, apalagi kepala sekolah. Nah, yang terutama adalah orang tua murid mungkin. Nah, itu rencananya sudah ada, Ibu, udah Ibu ungkapkan, waktunya udah ini, udah Ibu estimasi waktunya gitu ya. Ya. Lantas komitmen seperti apa nih yang akan Ibu lakukan agar rencana yang tadi Ibu ungkapkan itu bisa berjalan dengan lancar? Komitmen seperti apa? Komitmen saya intinya saya akan melakukan perubahan-perubahan dan menjadi transformasi pendidikan, transformasi perubahan buat peserta didik saya, yaitu dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Itu, Bu. Ada lagi? Komitmennya ada lagi nggak?
komitmen yang lain, terciptanya hubungan yang harmonis mungkin ya Bu ya, dengan orang tua, dengan murid, dengan kepala sekolah, dengan semua stakeholder mungkin yang akan mendukung dalam mutu pendidikan. Oke, luar biasa Ibu ya. Nih Ibu udah kapan semua, gimana perasaannya nih setelah Ibu dikeluarkan melalui obrolan kita ini, perasaan Ibu gimana nih? Ya. Ibu tuh udah mau kapan semuanya loh. Ibu itu bisa. Perasaan saya mulai sedikit tenang ya Bu, sedikit plong, banyak apa ya, banyak ide dan pencerahan dari Ibu juga. Ternyata bukan hanya saja saya yang merasa pesimis dengan pembelajaran yang tidak aktif dan kreatif, ternyata ada yang mengapresiasi bahwa pembelajaran saya juga diterima gitu oleh peserta didik saya. Ya, apalagi terutama saya menceritakan kepada Ibu, ternyata Ibu juga mempunyai asumsi yang sama bahwa saya sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak saya. Itu luar biasa. Alhamdulillah ya Ibu sekarang lebih plong gitu ya, lebih tenang. Ya, betul Bu. Lebih tenang. Nah, berefek ke anak. Mungkin ada hal lain lagi yang ingin disampaikan? Ya, hanya satu Bu yang saya ingin tanyakan, bagaimana menjaga konsistensi saya dalam menerapkan pembelajaran supaya anak-anak saya itu konsisten ya dalam mengikuti pelajaran saya. Ya. Itu Ibu sebenarnya sudah konsisten dari tadi juga Bu. Dari yang Ibu ceritakan Ibu udah konsisten gitu ya. Ya. Menerapkan itu, jadi sebetulnya malah justru saya bertanya, wah kok Ibu bisa konsisten seperti harusnya saya bertanya. Sebenarnya Ibu udah konsisten dari percakapan dari awal, mulai Ibu tadi ke gundah gulana Ibu karena kondisi anak, Ibu sebenarnya sudah konsisten, itu sudah hebat gitu ya. Jadi potensi Ibu itu banyak gitu kan dengan ide-ide kreatifnya gitu ya Bu ya. Nah, mungkin tetap semangat Ibu ya. Ya Ibu. Mudah-mudahan 2 minggu yang akan datang ketika kita ngobrol lagi, apa ide-ide kreatif yang sudah Ibu rencanakan dengan kolaborasi yang luar biasa sudah Ibu susun. Nanti 2 minggu lagi kita ketemu, sudah ada berita yang luar biasa yang memang. Siap Ibu. Terima kasih banyak. Itu yang diinginkan Ibu ya. Ya, semangat ya Bu Hania. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan keluhan saya. Mudah-mudahan ada perubahan juga ya Bu ya buat kedepannya. Allah, insya Allah yakin gitu kan. Selama kita berhubungan baik dengan semua yang ada di sekolah, termasuk anak-anak yang paling penting. Ya, siap Bu. Itu insya Allah Ibu bisa gitu ya. Siap. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Sehat selalu ya Bu Ani. Sama Ibu, sehat selalu. Semoga Ibu juga sehat. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya dari kelompok 1, saya sendiri Hani Gustiani dan bersama Bu Iim, saya akan merefleksikan kegiatan coaching hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik adalah selama proses belajar sesama rekan CGP saling memberi semangat dan giat berlatih praktek coaching, baik dalam ruang kolaborasi maupun diskusi di luar jadwal untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penerapan tirta, seperti dalam mengerjakan tugas, ruang kolaborasi, dan demonstrasi kontekstual. Pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saat saya berperan sebagai coach, terkadang secara tidak sadar dapat memberi asumsi pribadi, mengaitkan dengan pengalaman pribadi atau mengarahkan coachee dalam menemukan solusinya. Padahal tindakan tersebut harus dihindari atau tidak dilakukan. Kemudian saya harus mampu membuat pertanyaan terbuka yang berbobot agar mampu mengarahkan coachee untuk menggali solusi dan mencapai tujuan coaching melalui proses mendengarkan dengan rasa. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, yaitu kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching.
memberi atensi penuh mindfulness dengan menatap fokus secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, sehingga membuat coach merasa nyaman untuk berbicara dan mencatat poin-poin penting dalam percakapan. Fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan oleh coach. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus berlatih untuk dapat berkolaborasi, berdiskusi, memberikan pendapat, dan berefleksi sehingga hal tersebut membuat saya lebih semangat untuk terus mengembangkan potensi. Kompetensi sosial dan emosional yang saya miliki, dengan keterampilan coaching yang dimiliki, selain bisa membantu rekan dan menemukan solusi, juga bisa diterapkan pada anak didik SD dan TK dalam menstimulasi potensinya dan berkembang dengan maksimal. Itu refleksi dari saya. Dan yang selanjutnya, apa umpan balik dari coach? Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Nah, di sini umpan balik yang saya rasakan, yang saya dapatkan dari coach itu, saya merasa lega karena melalui percakapan coaching saya bisa menggali potensi saya yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, saya merasa senang karena dapat pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan strategi pembelajaran kelas. Langkah-langkah apa yang saya perlu lakukan dan bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil. Nah, langkah-langkah yang saya akan ambil itu, saya akan membuat percakapan dan obrolan yang bermanfaat mungkin dengan coach dan menemukan pencerahan serta solusi yang terbaik. Mungkin Ibu itu dari kelompok saya. Kemudian dari Bu Im ada tambahan, silakan. Ya mungkin kayak umpan balik juga sama ya Bu. Kita itu emang hasil rembukan kita dari malam kemarin ditambahin yang barusan. Umpan balik terutama dari praktek ini sama-sama saya maupun Bu Hani merasa plong, dan mungkin Bu Hani di awal tidak menyadari bahwa saya punya potensi termasuk saya gitu kan. Ternyata setelah obrolan kita oh iya ya ternyata gitu. Selain introspeksi juga merefleksi juga gitu apa yang sudah dilakukan selama ini, ya ternyata pada dasarnya kita punya potensi yang memang karena ketidakpedean, karena kurang dukungan dari lingkungan kerja, mungkin itu yang menjadi salah satu kenapa khususnya saya dengan Bu Hani kurang menyadari bahwa sebenarnya kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan dan menggali potensi, bukan hanya menggali potensi anak, yang tentunya potensi di sini bagi kita, saya dan Bu Hani, menyiapkan strategi pembelajaran yang bisa menuntun anak dan meningkatkan motivasi belajar anak yang kebetulan meskipun permasalahan beda, tapi intinya motivasi belajar anak itu aja mungkin.